Ketika mendengar kata pemerintahan pusat, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah presiden. Namun, dalam menjalankan pemerintahan, presiden tidak bekerja sendirian loh. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi pemerintahan pusat yang meliputi pengertian, struktur organisasi, lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkenalkan, saya Tiara Dini Astuti dengan NIM 25575650SV26193 dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi kelas A. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Pengertian pemerintahan pusat. Menurut Rosenblum tahun 2022, pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan nasional yang mengatur urusan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pemerintah pusat terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri sebagai penyelenggara pemerintah nasional. Dasar hukum pemerintahan pusat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Selain itu, pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing. Dari pengertian tersebut, pemerintahan pusat dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat nasional yang dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden serta para menteri. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan melihat struktur organisasi pemerintahan pusat. Dalam struktur pemerintahan pusat, presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Para menteri memimpin kementeriannya sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas mengelola sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, terdapat berbagai lembaga negara yang mendukung jalannya pemerintahan sesuai kewenangannya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat 3 kelompok lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pembagian lembaga ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Yang pertama, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Lembaga ini terdiri atas presiden, wakil presiden, dan kementerian. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan tugasnya, sedangkan kementerian membantu mengelola urusan pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing. Berikutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. DPR bertugas membantu undang-undang bersama Presiden serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, DPD berperan mewakili aspirasi daerah dan memberikan pertimbangan terkait kepentingan daerah. Selain lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, terdapat pula lembaga yudikatif. Lembaga ini terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Komisi Yudisial berwenang menjaga kehormatan dan integritas hakim. Setelah membahas ketiga lembaga negara tersebut, selanjutnya kita akan melihat hubungan antar lembaga negara. Ketika lembaga negara saling berhubungan melalui sistem checks and balance, yaitu sistem yang memungkinkan adanya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Sebagai contoh, DPR mengawasi jalannya pemerintahan, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya sistem ini, tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak. Kesimpulannya bahwa pemerintahan pusat merupakan penyelenggara pemerintah nasional yang dipimpin oleh presiden serta dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Dalam pelaksanaannya terdapat lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut saling bekerja sama dan saling mengawasi melalui sistem checks and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
yang demokratis. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya tentang organisasi pemerintahan pusat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Diana Dini Astuti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.